Selamat pagi ibu-ibu peserta PKH KPM PKH Desa Jatiurip Kecamatan Gerejengan yang berbahagia hari ini Bu ya. Iya Pak. Insyaallah berbahagia. Berbahagianya karena apa? Karena sudah cair uang PKH-nya, begitu ya. Betul. Baik, saya harapkan penggunaan uang itu bisa digunakan sebaik-baiknya Bu ya. Ya. Jangan digunakan sembarangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mencegah eksploitasi terhadap anak, gitu ya. Setelah kita mengetahui beberapa jenis eksploitasi, yang pertama eksploitasi ekonomi, terus yang kedua eksploitasi mental, terus yang ketiga eksploitasi sosial, terus yang keempat apa? Eksploitasi apa Bu? Yang keempat ini Bu? Oh lupa ya, keagamaan Bu. Eksploitasi spiritual, gitu ya. Yang perlu kita ingatkan kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain Bu. Permainannya sebenarnya di sini permainan bendera, tapi berhubung alat kita tidak ada, keterbatasan alat ya, kita menggunakan alat seadanya, begitu ya Bu ya. Dengan pakai tangan Pak ya? Pakai tangan, bagus sekali. Pakai tangan, kita menggunakan tangan saja. Nanti saya akan bertanya tentang cara pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak. Jika ibu merasa itu adalah cara mencegah, maka ibu harus mengangkat tangan kanan, gitu ya. Jadi itu cara mencegah eksploitasi, gitu ya. Terus kalau bukan cara mencegah eksploitasi, maka mengangkat tangan kiri, gitu ya. Baik, bisa dipahami Bu ya? Bisa Pak. Jadi saya akan ajukan pertanyaan, sampai jawab, gitu ya. Jawabnya tidak usah yang banyak, jawabnya iya, bukan, gitu ya. Ya. Baik, kita mulai ya. Ya Pak. Kita coba dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja, ya atau bukan? Bukan. Berarti tangan kiri ya. Kiri. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Kenapa kok bukan Bu? Karena itu termasuk prakteknya Pak. Oh, prakteknya ya. Ya. Bukan caranya, begitu ya. Praktek eksploitasi berarti ya. Iya Pak. Baik. Berarti sudah dipahami cara bermainnya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Ya Pak. Pertanyaan kedua, menyuruh anak untuk mengemis di jalanan, ya atau bukan? Bukan lagi. Bukan Pak. lagi ya, bukan Ya. lagi. Baik, bukan lagi. Berarti itu bukan cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Betul, bagus Ibu Ida. KPM Jatiurip memang pinter-pinter ya. Iya. Terus yang ketiga, Tanyakan ke ibu lainnya lagi Pak. ya nanti ibu lainnya masih masih mendengarkan gitu ya, mencoba pahami gitu Bu. Yang paling pintar memang Ibu Hida. Terus pertanyaan ketiga, kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam, ya atau bukan? Bukan lagi. Bukan lagi Bu ya. Karena apa Bu? Karena itu termasuk prakteknya. Oh, praktek lagi. Baik, bagus, pintar sekali Bu Hida. Semakin banyak KPM yang pintar, maka semakin banyak keluarga yang sejahtera, begitu ya. Amin. Terus yang selanjutnya pertanyaan nomor 4. Mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 12 tahun. Bukan. Ya atau bukan? Oh, bukan lagi begitu ya. Bukan ya? Ya, bukan termasuk cara mencegah ya. Terus pertanyaan kelima, menjual bayi, iya atau bukan? Jelas bukan.
bukan ya, bukan cara mencegah ya. Iya. Jelas bukan cara mencegah. Baik sekali. Terus yang nomor 6, pertanyaan ke-6, memberikan waktu bermain kepada anak termasuk cara mencegah eksploitasi atau bukan? Termasuk Pak. Termasuk ya. Iya. Kenapa? Karena itu mencegah eksploitasi. oh begitu ya, karena dengan bermain Ya. anak tidak terkekang gitu Bu Ida ya. Hmm. Tidak tidak terjadi pengekangan terhadap anak begitu. Biarkan mereka mencari temannya begitu ya. Iya. Pak. Bersosial. Iya. Iya betul, biar tidak suntuk katanya. Terus yang selanjutnya, pertanyaan ke-7. Ini masih ada banyak Bu Ida. Ya. Tolong santai saja begitu ya. Jangan tegang gitu. Pertanyaan ke-7, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Ya atau bukan? Iya Pak. Termasuk juga ya? Iya. Ya betul, karena anak memang juga butuh istirahat. Bu. Istirahat. Ya istirahat, tidak hanya bermain saja, belajar saja begitu maksudnya. Sering kita mengajak anak untuk belajar secara berlebihan. Contoh sampai memukulnya begitu, itu tidak boleh Bu. Karena anak juga butuh ruang untuk istirahat yang cukup begitu Bu ya. Pertanyaan ke-7, memberikan waktu, sudah ini ya. Yang pertanyaan ke-8, memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Ya atau bukan? Iya Pak. Iya lagi ya, berarti ya. Iya. Jadi kenapa iya Bu sering Bu Hida itu sudah menyuruhkah putranya Bu Hida itu untuk belajar agama? Sudah Pak. Sudah ya, dengan cara apa Bu? Mengaji ya. Iya, Apalagi belajar sholat dan lain-lain sebagainya begitu ya Pak. Terus itu kita itu yang harus memang dilakukan. Terus yang nomor 9, melarang anak bermain ke rumah tetangga, maaf. Termasuk cara mencegah atau bukan Bu? Bukan Pak. Bukan ya. Iya. Karena dengan begitu anak tidak kurang interaksi Iya. Pak. kurang berinteraksi katanya Bu Hida, kurang bersosial begitu ya dengan teman-temannya. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Ya atau bukan? Bukan Pak. lagi ya, Iya. bukan lagi. Karena bahaya ya anak keluar malam hari itu bahaya. Betul Bu Ida, baik sekali. Terima kasih Bu Ida. Tepuk tangan ibu-ibu. Baik ibu-ibu, di sini sudah kita pahami bersama tadi ya, bagaimana cara mencegah eksploitasi terhadap anak begitu ya. Sini saya punya gambar ibu-ibu. Sebentar. Sebentar Bu, masih dicari Bu, maaf agak lama ini. Karena komputernya sedang error Bu. Nah, gini. Bisa kelihatan Bu ya? Ini Bu ya? Iya. Bisa kelihatan Bisa. ya? Baik, itu cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Bisa dibaca ya? Bisa, Yang Pak. pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Itu jelas ya? Ya. Dan tetap harus memberikan pendidikan terhadap anak. Ini termasuk pada pencegahan eksploitasi anak terhadap pendidikan begitu Bu ya. Terus selanjutnya
ada tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Sekolah tetap, bermain juga tetap harus kita hargai, begitu ya. Jadi tidak menyuruh mereka untuk bekerja. Terus yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Ini yang sering terjadi sekarang, begitu ya. Yang sering terjadi berupa eksploitasi seksual, istilahnya apa namanya, pelecehan seksual ya. Sering terjadi ini karena kita juga tidak paham orang dewasa itu berkelakuan seperti apa, begitu ya. Terus selanjutnya, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Ini juga perlu kita lakukan, gitu. Jadi menolak ketika ada orang yang tidak dikenal yang mau mengajak untuk bermain dan seterusnya, begitu ya. Terus yang selanjutnya, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Orang lain ini sering memberikan anak itu seperti permen, makanan ringan, begitu ya, untuk melakukan hal-hal yang di luar kendalinya, begitu ya. Atau pelecehan-pelecehan itu kadang begitu sering dilakukan itu. Terus yang selanjutnya, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan yang gaji besar di kota. Nah, ini sering terjadi di masyarakat pedesaan, Bu. Ya? Iya, Pak. Di kota katanya gaji besar, padahal nyampe sana anak kita dikerjakan sebagai pekerja seksual, begitu. Sering yang seperti itu terjadi. Oleh karenanya tidak mudah percaya lah begitu dengan iming-iming gaji besar itu. Di sini juga bisa bekerja, Bu ya, membantu orang tua. Selanjutnya, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Ini juga penting sekali. Karena mental anak ketika sudah menikah pada usia yang memang kurang dari 18 tahun, maka yang terjadi kedewasaannya akan lamban, begitu ya. Dan terjadi yang tidak diinginkan itu sering perceraian, begitu, pernikahan dini, gitu ya. Terus yang selanjutnya, tidak membiarkan anak bermain dengan HP, internet tanpa pengawasan. Nah, ini juga jangan sampai memberikan HP atau internet tanpa pengawasan. Penting ini, Bu, ini yang sekarang terjadi di lingkungan kita. Terus selanjutnya, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Sering bertanya akan semakin baik. Sering mengajak diskusi anak, begitu ya, untuk menjalin komunikasi, istilahnya. Selanjutnya, luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. Ini juga sama, harus sering-sering berkomunikasi dengan anak. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Harus tahu juga gurunya seperti apa. Kasus ini sering terjadi juga loh, begitu ya. Guru ngaji mencabuli santrinya, begitu. Itu banyak terjadi, hati-hati makanya, begitu ya. Harus kenal, betul-betul kenal. Kenali teman-teman mereka, itu juga penting untuk mengetahui kita berteman dengan siapa, baik sudah baik atau belum. Yang selanjutnya, nomor 12, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Ini sama seperti yang tadi. 14, tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nah, ini yang penting juga ya. Kita saja berhutang ada caranya, begitu ya. Apalagi anak kita yang masih kecil itu, jangan dibiasakan itu. Yang selanjutnya, nomor 15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Ini penting kita lakukan. Jadi jangan salah sedikit kita diomel sampai merah kupingnya, begitu ya, sampai berdarah dan seterusnya. Itu jangan sampai dilakukan, karena itu akan berakibat yang tidak baik juga. Dan yang terakhir adalah membuatkan akta kelahiran untuk anak. Ini penting untuk catatan sipil mereka untuk jangka panjangnya, begitu ya. Penting ini, Bu. Untuk masuk sekolah sekarang perlu akte, untuk masuk pekerjaan instansi mungkin ya. Instansi itu juga perlu akte sekarang. Untuk persyaratan-persyaratan yang lain juga akte bisa diperlukan. Jadi begitu ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Terima kasih, Bu. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan demikian ya. Insyaallah sedikit bermanfaat, Bu ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam